Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Managana Tea. Saya akan berbagi mengenai cara membuat virus kencur. Nah, ini adonan sudah dibikin, tapi rasanya ini varian kencur ya. Jadi rasa kencur, bumbunya kencur, bawang putih sama garam gitu aja cukup. Terus oh iya, pakai ini aja penyedap masako baru digodok. Nah, digodok airnya, setelah airnya mendidih baru disiramkan ke aci sagu atau tepung tapioka. Untuk banyak airnya, untuk setengah kilo aci itu cuman 2 gelas ya, 2 gelas kecil, artinya sekitar 400 cc lah ya. Oh enggak, ya berapa ya? Iya 400 cc. 400 cc baru diulenin, diaduk-aduk. Nah, baru dibikin panjang-panjang, lalu dipotong seperti ini nih. Dipotong-potong seperti ini, seperti yang saya lihat di gambar. Nah, dipotong-potong sampai selesai, sampai habis. Nah, untuk biar tidak lengket, pakai aci sebagian. Pakai aci, jadi artinya aci dipisahkan sedikit lah. Disisihkan sedikit atau dilebihkan dari setengah kilo itu, misalkan setengah kilo seperempat gitu. Ini minyaknya. Nah, kita mulai menggoreng. Nah, dengan api yang kecil. Nah, jangan menggoreng dalam keadaan minyak panas. Jadi minyaknya itu bisa diraba dengan tangan lah. Bisa diraba dengan tangan. Apinya api kecil banget, kecil banget. Nah, ini yang mau digoreng. Nah, terus kita raba nih. Kita raba airnya, minyaknya. Nah, ini kan tidak panas sekali, tapi anget gitu loh, anget. Baru dimasukin itunya, virusnya itu. Nah, tujuannya supaya tidak meledak, tidak ada ledakan. Dan memang begini prosedurnya kalau bikin apa tuh namanya, virus kencur atau kaneker ya. Kalau bahasa saya dulu kaneker ini bikinnya. Cuman kalau kaneker kan bahannya tepung terigu, kalau ini tapioka gitu. Nah, kita lanjutkan, baru dimasukkan dalam keadaan minyak bisa diraba lah, panasnya bisa diraba gitu. Nah, kita masukkan, ini berhubung tidak ada yang megang kamera nih, jadi saya sendirian nih. Nah, gitu. Pelan-pelan aja ya, sabar, yang penting niatnya ya sampai. Nah, ini udah sampai, kira-kira udah banyak. Ini kan minyak mulai panas, terus dia nanti timbul ke atas tuh. Si sagunya itu yang sudah diputih-putih itu nanti timbul ke atas, ngangkat itu. Angkat ke atas. Ini masih panasnya menuju panas maksimalnya. Nah, tapi dalam keadaan tetap apinya api sedang lah, api sedang kan cenderung kecil. Gitu. Jangan terlalu kecil banget gitu, coba kecil banget kapan matangnya. Nah, ini udah mulai ngangkat nih. Ini udah mulai ngangkat, nah terus diaduk-aduk sampai rata. Terus supaya tidak gosong sebelah, diaduk-aduk. Wanginya ini udah kecium banget, enak banget nih. Cuman sayangnya udah bulan puasa, masih puasa ini. Ini paling enak dimakan sama bakso aci nih. Ini setelan bakso aci, kalau nggak Indomie rebus di rumah, kalau nggak mie kuah. Nah, jadi masakan-masakan yang ada kuahnya pakai ini enak banget. Jadi kencurnya ini nggak lumer loh. Jadi nggak kayak kerupuk gitu, nggak langsung melempem. Ini enggak. Jadi ada truk gitu, ada krek gitu, enak banget. Ya, silahkan dicoba, enak banget. Gampang, modalnya sedikit, acinya cuma 6.000, kencurnya cukup 3.000, 10.000, minyak
minyak ya, minyaknya saya pakai setengah kilo nih, setengah kilo tapi nggak habis semua ini, paling habis seperempat. Nah, nanti sisakan kita bikin lagi kayak begini nih, jadi enak. Nah, terus begini loh, lihat apinya nih, paling maksimal nih apinya api sedang gitu. Hmm. Nah, ini udah matang nih, udah matang, udah kedengaran kresek-kresek. Kalau kedengaran kresek, kalau sudah kedengaran apa tuh namanya, kresek-kresek sama ngetreng-ngetreng gitu ya, beradukan ketelnya artinya itu udah matang. Udah matang, matangnya matang pol gitu loh, matang kering gitu. Matang kering. Nah, ini kalau kita ditiriskan ini dalam keadaan mati ya, apinya dalam keadaan mati untuk penggorengan yang kedua. Nah, tujuannya supaya tidak terjadi ledakan gitu, ya, tidak terjadi ledakan karena terlalu panas. Itu jadi makanya apinya api sedang. Ini apinya dalam keadaan mati, minyaknya dalam keadaan pendinginan dari yang pertama tadi penggorengan, pendinginan. Nah, sampai ditiriskan gini kan ada waktu untuk goreng yang kedua. Nah, baru kita tiriskan. Kita tiriskan, nah kita siap keranjang peniris atau ayakan atau kalau yang penting itu minyaknya bisa turun gitu ya. Supaya minyaknya bisa turun. Nah, ini yang kedua nih api dalam keadaan mati tetap api dalam keadaan mati, penggorengan yang kedua ini. Nah, api dalam keadaan mati, minyak tidak terlalu panas. Nah, ini kita aduk, biarkan dulu kerendam. Nah, kalau udah masuk baru nanti dinyalakan apinya gitu ya. Kita kerendam, tunggu ini, kita kerendam. Nah, ini udah ngangkat nih, udah ngangkat. Udah ngangkat artinya dia mau pematangan. Pematangan menuju pengeringan. Nah, terus dia mulai wanginya enak banget. Wanginya enak banget. Nah, kalau sudah ada suara blentreng-blentreng gitu, kosok-kosok gitu bunyikan, artinya dia udah hampir matang. Terus yang sabar ya, yang sabar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa kepakai untuk cemilan atau kalau kalau ini bisa dipakai usaha juga sih. Sebenarnya bisa dipakai usaha juga, bisa dipakai jualan dengan perhitungan yang matang atau artinya ini modalnya sedikit tuh. AC-nya setengah kilo 6.000 saya balik kencurnya ke 3.000 berarti 9.000 ini bisa jadi sekilo, kalau nggak 3/4 lah jadi belum saya timbang tuh. Ini kalau udah matang nih api dimatiin lagi, baru kita tiriskan. Ini memang dalam menggoreng pilus ini harus ada sabar. Nah, berhubung kita cari posisinya yang yang matang gitu. Jadi kalau terlalu tidak matang pol,
nanti cepat melempem, terus nggak enak dimakannya gitu, nggak ada tang-tangannya, nggak ngeblepok, nggak truk, gitu, udah agak alot. Nah, tapi kalau matangnya matang pol, baru enak tuh, baru enak. Ini biasanya makannya sama bakso aci, atau indomie, atau mie rebus, mie ayam, bisa ini. Nah, ini hasilnya nih.